Legenda Maung Panjalu. Kisah sedih dua cucu Siliwangi. Oke, sebelum lanjut alangkah baiknya untuk like and subscribe Icin Meox Channel. Dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Selain dikenal berkat situ lengkong dan upacara adat Nyangku, Panjalu Ciamis juga dikenal dengan mitos Maung Panjalu, harimau, dalam bahasa Indonesia. Mitos ini berkembang di kalangan masyarakat Panjalu, zaman dulu, dan mungkin masih dipercaya oleh sebagian orang hingga saat ini. Konon, orang Panjalu yang keturunan Maung Panjalu, dicirikan dengan kuku tangannya yang mirip kuku harimau, dan apabila bertemu dengan harimau betulan, maka si harimau betulan akan ketakutan. Betul tidaknya saya tidak tahu. Mitos Maung Panjalu berasal dari cerita Babat, yaitu Babat Panjalu. Alkisah seorang putri kerajaan Sunda Pajajaran, bernama Dewi Sucilarang dipinang oleh seorang pangeran dari Majapahit bernama Pangeran Gajah Wulung. Setelah menikah, sang putri pun diboyong ke Majapahit oleh sang suami yang disebut dalam kisah tradisional sebagai Putra Prabu Brawijaya. Beberapa waktu kemudian sang putri mengandung. Nampaknya ia tak terlalu betah di Majapahit. Maka ketika kandungannya mendekati usia melahirkan, ia meminta izin untuk dapat melahirkan di tanah kelahirannya di Sunda. Meski berat hati, Pangeran Gajah Wulung mengizinkan permintaan sang istri. Maka diperintahkanlah sepasukan untuk mengantar Dewi Sucilarang ke Pajajaran. Menjalani perjalanan yang sangat panjang tersebut, di tempat-tempat yang aman dan nyaman, rombongan kerap berhenti untuk beristirahat. Hal tersebut juga dilakukan ketika memasuki kawasan hutan, Panumbangan, yang pada saat itu masuk wilayah kerajaan Panjalu. Di sebuah tempat iring-iringan, memutuskan untuk mendirikan tenda. Tak diduga, di tempat tersebut sang putri melahirkan sepasang anak kembar. Meski dalam keadaan darurat, kedua bayi dapat dilahirkan dengan selamat. Yang laki-laki kemudian dinamakan Bombang Larang, dan yang perempuan dinamakan Bombang Kancana. Selesai persalinan, ari-ari kedua bayi dimasukkan ke dalam sebuah pendil tanah liat dan diletakkan di atas sebuah batu besar. Beberapa hari kemudian, rombongan melanjutkan perjalanan hingga sampai di Keraton Pajajaran. Kedua anak kembar tersebut kemudian tumbuh di Keraton Pajajaran. Prabu Siliwangi sang kakek, sangat menyayangi mereka. Namun semakin beranjak remaja ada perasaan yang terus mengganggu pikiran mereka, yaitu keinginan untuk bertemu dengan sang ayah di Majapahit. Karena usia mereka yang masih kecil, sang kakek, Prabu Siliwangi, tidak mengizinkan keduanya untuk pergi. Menunggu hingga usia mereka dewasa. Namun rasa penasaran terus mengganggu pikiran kedua remaja tersebut. Akhirnya keduanya sepakat untuk pergi dengan diam-diam. Maka pada waktu yang telah ditentukan, berangkatlah mereka meninggalkan keraton menuju ke arah timur. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka tiba di sebuah hutan belantara di kaki Gunung Sawal. Karena merasa lelah dan haus, di tempat tersebut keduanya berhenti untuk beristirahat. Ketika mencari sumber air, kedua remaja tersebut menemukan sebuah pendil di atas sebuah batu besar. Ternyata pendil tersebut adalah tempat menyimpan ari-ari mereka ketika lahir dulu. Tentu saja mereka tak mengetahuinya. Melihat pendil tersebut berisi air, Bombang Larang yang sangat kehausan langsung meminumnya dengan mendekatkan pendil ke mulutnya. Namun keajaiban terjadi. Kepala pendil tersebut tiba-tiba membesar dan mencaplok kepala Bombang Larang, sehingga tidak bisa dilepas. Kebingungan dengan apa yang terjadi, Bombang Kancana kemudian menuntun sang kakak untuk mencari pertolongan. Mereka berjalan terus ke arah timur, sehingga bertemu seorang kakek bernama Aki Ganjar. Oleh kakek tersebut keduanya disarankan untuk menemui seseorang sakti yang tinggal di utara. Orang tersebut bernama Aki Garahang. Dia adalah seorang pendeta Hindu, bergelar Pandita Gunawisesa, Wikutrenggana. Oleh Aki Garahang, pendil tersebut dipecahkan dengan sebuah kujang, sehingga terbelah menjadi dua. Konon kujang tersebut sampai kini masih tersimpan di pasucian Bumi Alit. Keajaiban kembali terjadi.
Pendil yang terbelah dua itu, kemudian membentuk sebuah selokan, dan kulah, atau kolam. Selokan tersebut selanjutnya dinamakan Cipangguangan, sedangkan kulahnya dinamakan Pangguangan. Sebagai ungkapan terima kasih, kedua remaja kembar itu pun memutuskan untuk mengabdi di Padepokan Aki Garahang, sebelum melanjutkan perjalanan ke Majapahit. Suatu hari, Aki Garahang hendak bepergian untuk sebuah keperluan. Untuk itu ia menitipkan padepokannya kepada Bombang Larang dan Bombang Kancana. Sebelum pergi, sang pendeta berpesan agar kedua remaja tersebut tidak mendekati kulah Pangguangan yang letaknya tidak jauh dari padepokan tersebut. Namun larangan itu tak diindahkan oleh kedua remaja tersebut. Sepeninggal sang pendeta, keduanya tak bisa menahan diri untuk mendatangi kulah terlarang itu. Kulah Pangguangan ternyata sangat indah dan berair jernih. Di dalamnya dipenuhi ikan berwarna-warni. Melihatnya, Bombang Larang tak sabar untuk segera saja menceburkan diri ke dalam kulah itu, sementara sang adik hanya membasuh kedua tangan dan wajah sambil merendamkan kedua kakinya. Betapa terkejut keduanya kemudian, saat Bombang Larang naik ke darat, wajah dan seluruh tubuhnya telah ditumbuhi bulu lebat, seperti seekor harimau. Demikian juga dengan Bombang Kancana. Ketika melihat tubuhnya di permukaan air, wajahnya telah berubah, sehingga tak sadar menceburkan diri ke dalam kulah. Keduanya pun kini berubah menjadi dua ekor harimau kembar, jantan dan betina. Ketika Aki Garahang pulang dan mendapati dua ekor harimau di padepokannya, ia terkejut. Hampir saja kedua harimau itu dibunuhnya karena dikira telah memangsa Bombang Larang dan Bombang Kancana. Namun kemudian ia segera mafhum dengan apa yang terjadi. Ia pun tak bisa berbuat apa-apa. Aki Garahang berpendapat bahwa kejadian itu sudah menjadi kehendak yang kuasa. Aki Garahang kemudian menasihati keduanya dan berpesan agar mereka tidak mengganggu orang Panjalu beserta hewan peliharaannya. Bila melanggar, mereka akan mendapat kutukan darinya. Kedua anak harimau tersebut kemudian berjalan tak tentu arah hingga sampai di Cipanjalu, yang merupakan kebun milik Keraton Panjalu, yang ditanami aneka sayuran dan buah-buahan. Di bagian hilirnya, terdapat pancuran tempat pemandian keluarga kerajaan. Ketika sedang berjalan di kebun tersebut, kaki mereka tak sengaja terjerat oleh sulur-sulur tanaman paria oyong, sayuran sejenis terong-terongan, sehingga jatuh ke dalam gaul saluran air tertutup terbuat dari batang pohon enau yang dilubangi. Hal itu menyebabkan aliran air ke pemandian di bagian hilir tersumbat oleh tubuh mereka. Keesokan harinya, Prabu Sanghyang Cakradewa terheran-heran ketika melihat pancuran di pemandiannya tidak mengeluarkan air. Ketika diperiksa, ia sangat terkejut melihat ada dua harimau kecil yang menyumbat saluran air. Hampir saja kedua harimau itu dibunuh oleh sang Prabu karena khawatir membahayakan masyarakat. Namun setelah mengetahui bahwa keduanya adalah jelmaan putra-puteri kerajaan Pajajaran, sang Prabu menjadi iba. Ia pun kemudian menyelamatkan keduanya dari himpitan saluran air. Sebagai tanda terima kasih, kedua harimau itu bersumpah di hadapan sang Prabu untuk tidak mengganggu orang Panjalu dan keturunannya. Bahkan bila diperlukan, mereka bersedia datang menolong dan melindungi orang Panjalu yang berada dalam kesulitan. Namun, terdapat kekecualian. Perlindungan tidak akan diberikan kepada mereka yang meminum air dengan cara menenggak langsung dari tempat air minum, teko, ceret, yang menanam atau memakan paria oyong, serta yang membuat gaul saluran air tertutup. Orang-orang tersebut berhak menjadi mangsa harimau tersebut. Selanjutnya kedua harimau kembar itu melanjutkan perjalanan hingga tiba di Keraton Majapahit, di mana sang ayah ternyata telah bertahta sebagai raja. Sang Prabu sangat terharu dengan kisah perjalanan kedua putra-puteri kembarnya. Ia kemudian memerintahkan Bombang Larang untuk menjadi penjaga di Keraton Pajajaran, sedangkan Bombang Kancana diberi tugas untuk menjaga Keraton Majapahit. Pada waktu-waktu tertentu kedua saudara kembar ini diperkenankan untuk saling menjenguk. Maka menurut kepercayaan masyarakat Panjalu, zaman dahulu, kedua harimau maung Panjalu tersebut akan berkeliaran untuk saling menjenguk pada setiap bulan Mulut.
Cukup sekian dan terima kasih. Salam budaya lestari. Rahayu rahayu rahayu. Jati Walagri.